Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Demafem di sini. Gimana kabar teman-teman semua nih yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan, kelancaran, kebahagiaan dalam segala urusan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Di konten video Demafem Reaction kali ini, Demafem ingin reaction salah satu berita yang berjudul parah banget nih guys, judulnya nih guys. Jadi selama ini ternyata judul itu seperti ini guys, yaitu judulnya Bandar Judol setorkan uang ke oknum Komdigi. Pantes aja websitenya, situsnya itu nggak bisa hilang-hilang di permukaan bumi ini ya guysnya. Ternyata ada oknum-oknum dan oknum di balik oknum guys, susah sekali untuk diberantas. Makanya banyak banget nih korban-korban judol yang habis hartanya, bahkan yang rela gantung diri demi judol. Ya langsung aja guys, nggak usah berlama-lama lagi, kita baca aja beritanya. Sumber berita dari Antara NTB yang berjudul Bandar Judol setorkan uang ke oknum Komdigi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi saat bertemu di Jakarta hari Rabu tanggal 6 bulan 11 tahun 2024. Polda Metro Jaya menyebut bandar judi online atau judol yang websitenya dilindungi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyetorkan uang melalui money charger atau perusahaan penukaran uang. Tuh ya kan, diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai dan juga melalui money charger, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi saat ditemui di Jakarta hari Rabu kemarin. Ade Ari menjelaskan terhadap tempat money charger tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan ataupun penggeledahan. Terhadap money charger ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi dan penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif, katanya. Namun, Ade Ari belum bisa menjabarkan secara detail terkait lokasi money charger tersebut karena masih didalami oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyebut rumah toko atau ruko Jalan Rose Garden Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga sebagai tempat judi daring online dikendalikan oleh 3 orang. Ada 3 orang yang mengendalikan online judol itu ya guys ya. Tempatnya di lokasi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rose Garden, kata yang di berita ini seperti itu. Berdasarkan keterangan daripada para tersangka bahwa kantor tersebut dikendalikan oleh 3 orang dengan inisial AK, AJ, dan A. Ruko tersebut memperkerjakan sebanyak 12 orang. Kata di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra saat ditemukan di Jakarta hari Selasa tanggal 6 bulan 11. Wira menjelaskan dari 12 orang tersebut, 8 orang bertugas sebagai operator dan 4 orang bertugas sebagai administrasi. Jadi Pak Wira menjelaskan 12 orang tersebut, 8 orang bertugas sebagai operator, 4 orang bertugas sebagai administrasi. Jadi emang jelas-jelas terformasi dengan baik. Adapun tugas daripada para karyawan sebanyak 12 orang tersebut adalah untuk mengumpulkan daftar laman website judi online, katanya. Kemudian daftar yang telah dikumpulkan selanjutnya diseleksi oleh saudara AJ dengan menggunakan akun Telegram milik AK agar laman yang telah menyetorkan uang
setiap 2 minggu sekali dikeluarkan dari daftar tersebut. Ini maksudnya apa nih? Yang menyetorkan uang setiap 2 minggu sekali nih, ini harus diusut nih, siapa yang nerima uangnya nih, ya kan? Setelah itu website penyetor uang akan dikeluarkan dari daftar yang akan diblokir, kata Wira. Setelah itu Wira menyebutkan untuk total tersangka hingga saat ini sudah ada 15 tersangka dengan 11 orang dari oknum Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dan 4 warga sipil. Untuk identitas yang 15 orang sudah ada, nanti akan disampaikan ketika rilis, katanya. Tapi bandarnya udah ketangkap semua apa belum nih Pak Polisi? Ya kan? Nah, ini gue pengen kasih tahu ke kalian juga, ada video dari mantan Menkominfo yaitu Pak Budi Aris Setiadi. Ini video ini dari kumparan.com yang judulnya didesak juga diperiksa terkait kasus Komdigi Budi Ari. Setahu gua Pak Budi Aris Setiadi ini diduga terseret di kasus judol ini ya guys ya. Coba kita tonton bareng-bareng gimana videonya. 1. Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. 2. Kita mendukung penegakan hukum di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Pak Budi, tapi bila nanti dipanggil sama pihak kepolisian, siap nggak Pak untuk diperiksa Pak? Bila nanti Bapak dipanggil nih Pak, Bapak akan siap nggak Pak? Kira-kira Pak. Tadi ada wartawan juga bilang nanti kalau Bapak dipanggil juga, Bapak siap nggak Pak? Ya kan, dia cuma bisa senyum doang. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja video kali ini. Pendapat gua adalah semoga masalah ini, kasus ini, judul ini cepat segera terselesaikan, cepat segera tuntas agar bisa terberantas, habis sampai ke akar-akarnya. Tidak pandang bulu, karena kan emang pemerintahan kita baru ya kan. Kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana, apakah benar-benar tuntas sampai habis atau masih tersisa nih. Kalau masih tersisa ya kita akan berkuar terus supaya apa? Supaya semuanya diusut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya ya guys ya. Oke, bagi teman-teman semua yang punya info mengenai berita-berita terbaru, terupdate, terkini, teman-teman bisa langsung kasih info aja di kolom komentar di bawah video ini ya guys ya. Kasih aja linknya di kolom komentar, nanti gue bakalan langsung bikin videonya di YouTube ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yang suka dengan video ini silahkan like, share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe di bawah ya guys ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Good job, see you, goodbye, assalamualaikum, dadah.